Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu untuk kita semua. Baik, terima kasih. Ada 4 minggu Advent, 4 minggu penantian, dan keempat minggu ini diarahkan agar seluruh umat beriman akhirnya sampai pada sebuah pemahaman yang sama akan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan terutama untuk perayaan Natal saja, tetapi kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kalinya. Masa Advent ini mengingatkan kita sekalian agar senantiasa bersiap siaga, berjaga-jaga, supaya ketika saat itu tiba, Kristus Yesus Tuhan kita, Sang Mesias, Al-Masih, datang kedua kalinya, semua kita siap. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, jika persiapan ini hanya diarahkan untuk perayaan Natal, betapa sayangnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, persiapan ini adalah persiapan jauh, dekat bisa jadi. Karena tidak ada satu orang pun yang tahu kapan Kristus datang untuk kedua kalinya. Dalam Injil, dalam kitab suci, dilukiskan dalam berbagai macam perumpamaan tentang kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, masa Advent ini menjadi masa penuh rahmat yang mengingatkan kita untuk senantiasa berjaga-jaga, bersiap siaga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, setiap tahun kita merayakan Natal. Dan sebelum sampai pada perayaan Natal ini, ada 4 minggu Advent. Sekedar mengingatkan sebagai bentuk katekese. Ada beberapa tokoh penting yang disampaikan melalui sabda Tuhan yang kita dengarkan, yang terkait dengan kehadiran Kristus Yesus, Putra Allah yang tunggal, Sang Mesias Al-Masih. Dan salah satunya adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes lahir dari sebuah keluarga. Kedua orang tuanya sudah uzur, sudah tua. Ayahnya Imam Zakaria dan ibunya Elisabeth. Kemungkinan Yohanes lahir pada tahun 7 sebelum Masehi. Dan dari catatan sejarah bahwa Yohanes mulai berkarya yaitu pada tahun 27 Masehi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, Yohanes berkarya di daerah sekitar Sungai Yordan. Yohanes membaptis orang. Dia menerima orang yang datang kepadanya, mereka yang mau bertobat, mengaku dosa, dan mereka dibaptis. Yohanes melakukan semua ini dengan satu tujuan, yaitu menyiapkan orang-orang supaya mereka layak saat Kristus memperkenalkan dirinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, hari ini kita mendengarkan
dari bacaan Injil Yohanes yang mengisahkan peran Yohanes Pembaptis. Yohanes adalah orang yang rendah hati. Jika kita memperhatikan cerita ini atau kisah dari Injil hari ini, banyak orang tergoda, Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk mempopulerkan namanya. Banyak orang digoda oleh popularitas diri. Karena itu orang akan berupaya berusaha mati-matian, bahkan membayar supaya populer, supaya terkenal, supaya dihormati, supaya dihargai. Jika Yohanes tipe orang yang demikian, maka Yohanes akan berbohong. Ketika orang-orang yang diutus untuk menjumpainya bertanya kepadanya, apakah engkau Mesias? Jika Yohanes gila hormat, Bapak Ibu Saudara-saudari, jika Yohanes memikirkan popularitas diri, kan tidak susah. Ia hanya tinggal menjawab dan mengatakan, ya, sayalah dia. Dan tentu ia akan mendapatkan banyak pengikut. Dia akan terkenal di mana-mana. Bapak Ibu Saudara-saudari, Yohanes bukan tipe orang yang demikian. Ia dengan jujur mengatakan, saya bukan Mesias. Saya bukan juga Elia. Saya bukan nabi yang akan datang yang kalian nantikan untuk membebaskan kalian dari penjajahan Romawi. Tidak. Yohanes mengatakan dengan jujur siapa dirinya. Ia menyampaikan kepada mereka yang datang kepadanya bahwa dia adalah orang yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, dia yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, untuk menjadi seperti Yohanes itu tidak gampang. Dibutuhkan kerendahan hati, rendah hati. Jadi hanya orang yang rendah hati itu bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Orang yang rendah hati, dia akan mengatakan yang sebenarnya, sekalipun di hadapannya ditawarkan keuntungan. Dia akan mengatakan yang sesungguhnya. Dia akan mengatakan yang jujur. Dia tidak akan bohong-bohong, tidak akan tipu-tipu. Bapak Ibu Saudara-saudari, tahun depan kita akan pemilu kan? Nah, sekarang sudah banyak orang yang datang. Ada yang mungkin ke rumah kita, ada juga mungkin ke kelompok kita, atau juga datang mengunjungi kampung kita, atau juga di berbagai media dengan mengungkapkan berbagai macam hal, sekalipun tidak ditanya siapa engkau. Berupaya untuk memperkenalkan dirinya supaya dilihat, dikenal, lalu akhirnya dipilih. Itu maksudnya. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, Yohanes memberikan teladan yang sangat penting bagi setiap orang beriman, orang Kristen pengikut Kristus, untuk bagaimana bersikap rendah hati, membangun sikap rendah hati. Hanya dengan cara inilah orang bisa mengatakan yang sebenarnya, yang sejujurnya, mengungkapkan yang sebenarnya, yang sejujurnya, entah itu tentang dirinya, juga tentang orang-orang di sekitarnya. Entah itu tentang situasi hidupnya, juga tentang situasi lingkungan di sekitarnya. Tokoh seperti Yohanes inilah yang kita butuhkan.
Sikap atau sifat seperti Yohanes inilah yang kita butuhkan pada zaman sekarang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, marilah kita teladani Yohanes Pembaptis. Marilah kita teladani sikapnya, kerendahan hatinya. Tujuannya, Bapak, Ibu, saudara-saudari, tentu supaya kita selamat dan orang-orang di sekitar kita selamat. Jika kita tidak seperti Yohanes dan tidak melakukan seperti yang dilakukan Yohanes, percayalah, keselamatan itu akan jauh dari kita, jauh dari hidup kita, jauh dari lingkungan kita. Mari kita bangun sikap seperti Yohanes, teladani Yohanes Pembaptis. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, Yohanes memberikan kesaksian tentang siapa yang ditunggu-tunggu dan dinanti-nantikan oleh banyak orang. Yohanes memberikan kesaksian tentang cahaya. Cahaya itu adalah Yesus sendiri yang saat itu sudah hadir dan ada di tengah-tengah mereka, tapi tidak dikenal. Sayang, Yohanes berupaya untuk memperkenalkan Yesus kepada orang banyak, orang-orang yang berada di sekitarnya. Dan tugas Yohanes inilah yang hendaknya menjadi tugas gereja masa sekarang ini, zaman sekarang, yaitu memperkenalkan Kristus kepada banyak orang. Kristus sudah ada, hadir, Ia tinggal bersama kita. Banyak orang yang belum kenal Kristus. Jadi tugas gereja, yaitu kita sekalian, Bapak, Ibu, saudara-saudari, memperkenalkan Kristus kepada banyak orang, kepada semua orang, kepada siapa saja yang kita jumpai, agar semakin banyak orang yang percaya, memberikan dirinya dibaptis, dan memperoleh keselamatan, serta memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, memang kadang-kadang saya pun tergoda untuk lebih memperkenalkan diri saya daripada Kristus Tuhan yang saya ikuti. Dengan status saya sebagai imam, sebagai pastor, kadang-kadang saya tidak membawa Kristus kepada orang, kepada sesama. Saya lebih membawa diri saya, apa yang ada di kepala saya, apa yang ada di hati saya, yang menjadi minat saya. Dan akhirnya orang melupakan Kristus, melupakan Yesus, lalu lebih mengingat Pastor Cesar. Nah, ini godaan. Jadi kita perlu hati-hati, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Kita coba bertanya pada diri kita, siapa yang saya perkenalkan dalam hidup saya? Kristuskah, Sang Almasih, atau diri saya? Memang terkenal itu enak dan menyenangkan. Tapi marilah kita tinggalkan ini. Ikutlah seperti Yohanes. Perkenalkan Kristus Tuhan kita kepada semua orang, kepada banyak orang, supaya makin banyak yang selamat. Amin.